Hai, kenalin, gue Muhammad Bintang Yolando. Gue salah satu mahasiswa aktif di Amikom dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Oh iya, selain sebagai mahasiswa aktif di Amikom, gue juga punya kesibukan yaitu bekerja. Salah satu pekerjaan yang gue tekuni yaitu content creator. Yeah, that's right. I'm making video, I'm creating video, editing, design, all about that. And now, welcome to my YouTube channel. Hai. Nah, di sini saya pengen bicara ke kalian semua gimana sih caranya bermain media sosial dengan bijak. Yang pertama, di dalam media sosial kalian tidak boleh sembarangan expose. Kalian harus mempertimbangkan apa yang pengen kalian share di media sosial. Karena di media sosial itu ada beberapa aturan yang tidak boleh kita langgar. Yang pertama, kalian harus mempertimbangkan tentang masalah privasi. Karena di dalam media sosial kita tidak boleh mengumbar privasi orang lain tanpa seizin orang tersebut. Kenapa begitu? Karena jika kita mengumbar privasi orang lain tanpa seizin orang tersebut, kita akan dikenakan pasal UU ITE. Nah, jadi kalian dalam media sosial kalian harus bijak. Yang ketiga, kalian tidak boleh asal post di media sosial. Kenapa saya bilang tidak boleh asal post di dalam media sosial? Karena di dalam media sosial kita dilindungi oleh UU ITE. Balik yang ke awal tadi. Kenapa begitu? Karena di dalam media sosial kita selalu diawasi oleh orang-orang yang mungkin sekarang banyak banget lagi gunain media sosial. Contohnya, kalian ingin post tentang makanan. Nah, di dalam makanan pun kita tidak boleh sembarang ngepost makanan. Kalian tahu bahwa kemarin sempat viral tentang rendang babi. Kenapa rendang babi sempat dicekam dan diberhentikan? Karena rendang adalah makanan khas daerah Padang ataupun Sumatera Barat yang dasarnya itu semua makanannya halal. Tetapi ada orang yang bereksperimen bahwa babi pun bisa dijadikan rendang. Oleh karena itu, pihak dari pencipta rendang ataupun mungkin orang yang memiliki khas tentang rendang itu tidak boleh menggunakan daging yang halal haram. Jadi kalian harus mempertimbangkan apa yang ingin kalian post. Kalian harus hati-hati, kalian harus mempertimbangkan. Contoh lagi, kalian pengen posting iklan video. Iklan video, di dalam iklan video pun kalian harus mencantumkan nama brand tersebut ketika kalian ingin mengexposure. Contohnya kalian pengen upload video tentang Apple. Di sisi lain kalian harus mencantumkan produk brand tersebut. Karena jika tidak mencantumkan atau merubah nama brand tersebut, kalian akan dikenakan pasal UU ITE lagi. Yang keempat, kalian harus mempertimbangkan ketika kalian ingin mengekspos tentang berita yang berbau mungkin politik, kecelakaan, atau dan lain sebagainya. Contoh kita bahas yang pertama dari kecelakaan. Ketika kalian memberitakan tentang kecelakaan, kalian harus menaruh data yang akurat dan data yang detail. Kenapa begitu? Karena jika kalian menyebarkan data yang tidak detail ataupun akurat, berita kalian bisa disebut berita hoax. Karena berita hoax sendiri di dalam Indonesia itu sangat dilarang. Kenapa begitu? Karena ketika kalian menyebarkan berita hoax, kalian akan mendoktrin para pendengar berita kalian itu agar terpengaruh oleh berita kalian. Yang kelima, etika dalam bermedia sosial kalian juga harus tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Kenapa saya bilang begitu? Kenapa kalian harus tetap waspada dan jangan mudah tergiur? Karena sekarang di media sosial banyak sekali yang menawarkan produk ataupun brand murah, tetapi kualitasnya itu tidak sesuai dan belum tentu sesuai apa yang seperti mereka iklankan. Contohnya nih, dalam media sosial sekarang banyak sekali akun-akun fake yang tidak bertanggung jawab dan menggunakan nama brand yang sudah terkenal. Kita bisa sebut contoh dengan yang sudah terkenal yaitu PS Store. Kalian tahu bahwa PS Store sekarang memegang tahta tertinggi tentang penjualan unit handphone, mau dari brand Apple, Samsung dan lain sebagainya. Nah, di akun PS Store ini saya pernah menemui akun fake. Dan ketika saya mengunjungi tempat tersebut dan ternyata benar itu akun fake-nya. Mereka menyebarkan berita, mereka menawarkan produk dengan harga yang murah di bawah pasaran mereka jual. Yang saya maksud mereka itu adalah akun fake dari brand yang sudah terkenal tersebut. Nah, jadi kita sebagai bangsa Indonesia kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Mulai dari tidak menyebarkan privasi orang lain tanpa seizin orang tersebut, menyebarkan berita hoax, jaga etika berkomunikasi, dan masih banyak lagi. Mungkin hanya beberapa yang bisa saya jelaskan dan kalian bisa belajar melalui Google ataupun platform-platform yang sudah disediakan. Nah, maybe just is from me. If there's a mistake, sorry in the last. Thank you very much. Oke, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.